Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Numbers. Ya, pertamanya Mai nggak tahu sih ya drama Numbers ini tentang apa gitu. Kebiasaan Mai nggak pernah baca sinopsis gitu ya. Cuma lihat kalau lead aktornya itu salah satu idol turn actor favorit Mai, yaitu Kim Myung Soo alias L. Ya, drama Numbers ini tayang di network MBC sebanyak 12 episode. Dia sudah selesai tayang pada bulan Juli kemarin. Jadi Mai telat banget memang ya. Karena watching list Mai itu banyak banget ya yang perlu Mai tonton. Oke, at least Mai tetap nonton dan Mai puas dengan drama ini ya. Jadi drama Numbers ini genrenya itu di luar prediksi Mai ya, yaitu si pemeran utamanya alias Kim Myung Soo itu berperan sebagai seorang akuntan. Nah ini kan menurut Mai ini sesuatu yang baru ya. Kayaknya nih sejauh Mai pernah nonton drama ya, gak ada drama yang profesi pemeran utamanya itu akuntan. Itu seinget Mai gitu ya. Nah jadi drama ini kerasa fresh banget buat Mai. Oke, drama Numbers ini diperankan oleh Kim Myung Soo di sini sebagai Jang Ho Woo. Jadi pada awalnya nih diceritakan kalau Ho Woo kecil itu kehilangan orang tuanya dan dia pun kehilangan ingatan tentang orang tuanya gitu ya. Dan dia ditemukan oleh seorang kakek yang bekerja di, bukan kakek lah, nggak setua itu sih ya, tapi dia bekerja di suatu, sebentar bagaimana ngomongnya ya, suatu konstruksi ya, punya perusahaan konstruksi gitulah ya si bapak ini gitu ya. Jadi dia menyelamatkan Howu dan akhirnya karena nggak ada yang merasa kehilangan Howu, dia pun menerima Howu di rumahnya. Jadi dianggap anak sendiri. Jadi Howu bersekolah dan segala macamnya di sana. Dan dia juga punya satu Nuna. Jadi Nuna ini adalah anak dari bapak ini. Bapaknya bernama Jang In Ho ya. Jadi dianggap Nuna oleh si Howu gitu. Tapi ada suatu kisah sedih yang terjadi ketika Howu menginjak usia remaja. Jadi si bapak tua ini kan Mai bilang tadi, bapak angkatnya ini ya punya satu perusahaan konstruksi. Tapi pada suatu hari perusahaan konstruksinya itu dinyatakan bangkrut alias karena tidak sehat ya. Jadi ada perusahaan akuntan publik lah begitu ya, yang memeriksa kelayakan perusahaan konstruksi ini dan akhirnya dinyatakan bahwa perusahaan ini tidak sehat dan tidak bisa melanjutkan usahanya istilahnya. Jadi perusahaan ini bangkrut dan si bapak ini merasa sebenarnya bersalah ya, karena menurut dia tidak bisa menjaga perusahaan ini karena dia tidak bisa menjaga juga para pekerja di perusahaan itu gitu. Jadi sedih banget ya bapak ini, sampai Howu itu sebenarnya ingin membela Pak Jang In Ho ini alias apanya lah kita bisa bilang di sini ya. Tapi kan dia hanya seorang anak SMA yang tidak tahu apa-apa gitu. Jadi bagaimana cara dia membela sedangkan ada surat-surat yang menyatakan bahwa perusahaan ini memang tidak layak untuk terus beroperasi gitu ya. Nah jadi malah suatu hari tidak lama setelah perusahaan itu dinyatakan bangkrut, Pak Jang In Ho memutuskan suatu hal yang sangat ekstrim, yaitu melompat dari atas bangunan yang sedang dibangunnya alias bunuh diri. Dan yang lebih sedihnya lagi yang menemukan Pak Jang In Ho ini adalah Howu ya. Jadi itu meninggalkan luka yang mendalam pada Howu, tapi juga meninggalkan suatu motivasi yang menjadi mimpi baru Howu, yaitu dia bilang dia akan menjadi seorang akuntan dan dia akan bekerja di
perusahaan akuntan Tail yang menyatakan perusahaannya si Pak Jang In-ho tadi bangkrut ya. Jadi dia berusaha untuk masuk menjadi akuntan di perusahaan Tail. Nah, karena kerja kerasnya Howoo, meskipun dia tidak kuliah, jadi dia dengan dia setelah dia lulus SMA, dia langsung saja mengikuti tes perekrutan akuntan baru di perusahaan Tail. Dan you know what? Akhirnya Howoo itu diterima sebagai akuntan baru di perusahaan Tail itu dengan menjadi satu-satunya orang yang bukan lulusan S1. Wah, kalau kita dengar, wow, keren banget dong. Berarti Howoo itu pintar banget. Yes, Howoo yang pintar banget. Tapi guys, karena predikat dia yang bukan seorang lulusan S1, dia pun mendapat nyinyiran, julitan dari teman-teman akuntannya gitu ya. Jadi mereka pun bertanya-tanya, apa sih yang buat Howoo itu bisa diterima di perusahaan terbesar, salah satu perusahaan akuntan terbesar di Korea, Tail ini gitu ya. Nah, jadi itu awalnya Howoo masuk ke perusahaan akuntan dan dia berusaha mencari satu sosok yang dia ingat banget ketika perusahaan apanya itu bangkrut, ada si akuntan ini. Dia adalah Han Seung-jo yang diperankan oleh Choi Jin-hyuk. Nah, jadi dia ini adalah pemimpin, bukan pemimpin ya, salah satu manajer. Awalnya dia masih manajer sih ya. Oke, sudah cukup tinggi dia posisinya gitu ya di perusahaan Tail di bagian penasihat gitu ya. Nah, akhirnya ketemulah dia melihat Han Seung-jo dan kemarahan Howoo itu meledak-ledak di dalam dirinya gitu ya. Dia rasanya ingin langsung melabrak Seung-jo gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu karena Howoo yang menjadi akuntan baru itu dia mengalami, tadi kan Mai bilang dia dinyinyirin, dia dijulitin gitu ya. Dan karena dia bukan lulusan S1, tidak ada yang mengajak dia untuk bekerja di tim mereka gitu. Nah, biasanya kan kalau ada tim yang menangani suatu kasus atau permintaan klien, itu akan ada ini atasannya lah ya. Atasannya Howoo itu lebih senior akan membentuk tim kecil yang terdiri dari minimal 5 orang atau 6 orang gitu untuk menangani permintaan klien atau kasus ini gitu. Nah, tapi Howoo itu nggak pernah diajak. Nah, itulah masalahnya ya. Jadi bagaimana Howoo ingin menunjukkan jati dirinya kepada Seung-jo kalau ternyata dia itu aja nggak pernah dipandang oleh orang gitu ya. Nah, akhirnya si Howoo ini dipandang oleh orang itu karena dengan kerja kerasnya dia berhasil menyelesaikan suatu kasus yang harusnya ditangani oleh tim lain gitu ya. Dan salah satu manajer yang namanya Kang Hyun itu melihat kemampuan dari Howoo dan juga melihat bahwa Howoo ini adalah seorang yang lurus dan berprinsip gitu ya. Dan karena kata-kata Howoo lah, Kang Hyun berhasil melepaskan dirinya dari keinginan berbuat jahat ya. Karena kamu tahu akuntan itu ya, mereka bisa memalsukan angka-angka, mereka bisa memalsukan hal-hal yang tadinya benar menjadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar. Ternyata seperti itu gitu ya. Tapi akhirnya Kang Hyun sadar itu setelah disadarkan oleh Howoo, dan dari situlah Kang Hyun itu menyadari kemampuan Howoo. Tapi akhirnya si Kang Hyun ini berhenti dari perusahaan Tail, tapi dia sudah memberitahu Han Seung-jo tentang kemampuannya Howoo gitu. Dan Seung-jo pun akhirnya berusaha, Seung-jo lah sebenarnya yang begini ya, dia melihat Howoo itu berapi-api kan. Howoo bilang dia ingin membuktikan dirinya gitu, tapi dia tidak diberi kesempatan. Nah, Seung-jo bilang begini, jangan menunggu kesempatan datang padamu, tapi kamu yang harus bergerak
dulu gitu ya. Dan akhirnya Howu pun memulai dari pekerjaannya kecil banget, jadi bersih-bersih dia ya. Dia membantu orang untuk fotokopi dokumen, pokoknya dia menjadi si pesuruh lah istilahnya ya, si Howu ini. Dia menyiapkan rapat gitu, padahal itu kan bukan kerjaan seorang akuntan gitu ya. Dan ada seorang juga yang membantu dia. Ini adalah Jin Yeon Ah yang diperankan oleh Yeon Woo. Yeon Woo cantik banget ya, saya suka banget sama dia ya. Dia cantik, seksi lagi ya. Oke, Yeon Ah ini adalah seorang senior akuntan yang membantu para akuntan baru gitu ya. Nah, jadi dia tersentuh juga dengan kerja kerasnya Howu. Dan selain itu, Yeon Ah ini juga melihat bahwa Howu itu ganteng. Dia bilang Howu adalah visual di perusahaan akuntan Taeil, dia bilang gitu ya. Nah, pokoknya Howu kalau ada apa-apa dia nanya terus dengan Yeon Ah. Yeon Ah pun dari awalnya dia tuh sebenarnya enggan membantu Howu, tapi lama-lama dia jadi ikut bantu Howu. Misalnya nih Howu mau berangkat kemana, ditemenin oleh Yeon Ah ya. Pertama dikasih tumpangan, lama-lama sempat ditemenin juga kayak gitu ya. Nah itu karena sebenarnya Yeon Ah mau PDKT juga sama Howu. Kira-kira begitulah ya. Jadi akhirnya Seungjo pun menyadari kemampuan Howu dan dia ingin merekrut Howu ke timnya. Tapi Howu malah menolak Seungjo. Apa? Karena Howu pada awalnya ya dia tuh mengira Seungjo lah yang telah membuat perusahaan apanya itu bangkrut. Padahal guys, ada seseorang yang lebih besar, ada kisah yang lebih complicated di dalam kasus ini gitu ya. Dan sebenarnya ini spoiler aja nih buat kamu, Seungjo itu tidak 100% bersalah atas kasus bangkrutnya perusahaan konstruksi itu gitu ya. Jadi bukan salah Seungjo 100%, tapi itu kan pada awalnya Howu itu nggak tahu, tapi akhirnya dia tahu juga. Tapi itu pun lama banget sih dia baru tahu gitu ya. Jadi pada awalnya dia menolak Seungjo, tapi akhirnya dia pun bekerja sama dengan Seungjo gitu. Setelah dia melihat bahwa Seungjo itu benci banget sama apanya, ya seorang wakil presiden di Taeil. Nama apanya adalah Han Jae Kyun yang diperankan oleh Choi Min Soo. Jadi Mai mau bilang ya, Han Jae Kyun ini jahatnya itu dari episode 1 sampai episode 12. Biasanya nih ya, kan ada tipe yang antagonis itu yang jahatnya sebentar tapi nanti dia baik sebentar, jahatnya lama baik sebentar kayak gitu ya. Tapi ini enggak guys. Jadi dia itu benar-benar antagonis full dari episode 1 sampai episode 12. Full time dia antagonisnya gitu ya. Jadi kenapa Seungjo ini benci dengan Jae Kyun? Jadi ada sebabnya yang kamu harus cari tahu. Dan selain itu memang sifat mereka bertolak belakang gitu ya. Nah sebenarnya ketika melawan Jae Kyun ini, Jae Kyun bertanya pada Seungjo, kau yakin bisa melawan aku? Aku ini adalah apamu gitu ya. Tapi Seungjo terus-terusan melancarkan strategi dan pokoknya ada tindakan aksi-aksi yang baru gitu ya. Terus dia jadi banyak ide banget. Memang Seungjo ini adalah seorang yang cerdas banget gitu ya. Ya karena itu kemampuan dia sampai jadi director gitu. Tapi masalahnya adalah dia juga didukung oleh orang-orang hebat. Jadi ada Howu, ada Yeon Ah yang akhirnya bergabung di tim dia gitu ya. Dan masih ada juga orang akuntan-akuntan berkompeten yang lainnya yang bergabung di tim dia gitu. Jadi akhirnya aksi-aksi yang dia lakukan itu perlahan-lahan sukses mengalahkan tindakan-tindakan dari Han Jae Kyun. Tapi pada suatu hari muncullah Jang Jisoo yang diperankan oleh Kim Yuri. Jadi Jisoo ini adalah Nuna yang Mai bilang tadi, anaknya dari apa angkatnya si Howu tadi ya. Ini anak yang asli gitu ya. Anak kandung, anak kandung gitu ya. Tapi Jisoo ini muncul sebagai seorang pemilik, bukan pemilik sih, salah satu yang bekerja di HK Private Equity. Jadi dia adalah perusahaan yang sering banget membeli perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut gitu ya. Jadi mereka membeli perusahaan itu untuk perusahaan mereka gitu ya. Jadi mereka kan makin punya banyak saham dan makin kaya, begitulah kira-kira ya.
Nah, tapi Jisoo ini ternyata adalah mantan pacarnya Seungjo. Loh, kenapa mereka bisa putus? Nah, ternyata ada hubungannya dengan apanya Jisoo yang perusahaannya dibangkrutkan istilahnya oleh Taeil gitu. Jadi Jisoo tuh benci banget dengan Seungjo gitu ya. Tapi sebenarnya terjadinya perusahaan ini bangkrut itu sebenarnya bukan salahnya si Seungjo. Mai bilang tadi kan bukan salah Seungjo yang sepenuhnya. Jadi sebenarnya salah siapa sampai si perusahaannya Jang In-ho itu bisa bangkrut ya. Itu kamu bisa find out sendiri di drama Numbers ini. Dan sebenarnya juga dipertanyakan Howoo itu impiannya sesungguhnya apa? Mereka tadi bilang dia mau masuk ke Taeil. Nah terus apa? Apalagi nih impian dia sesudah dia masuk ke Taeil gitu ya. Dan juga bisa disimak bagaimana sepak terjang Seungjo untuk menjatuhkan apanya sendiri, Han Jae-kyun yang hebat banget dia. Dan dia itu punya banyak koneksi gitu ya. Dan dia juga pintar banget. Tapi ada suatu hal yang ditutupi oleh Jaekyun itu ya. Hal itulah yang bisa kelak itu menjatuhkan dia. Tapi hal ini juga yang membuat dia itu kaya raya dan banyak koneksinya. Sampai berapa kali Seungjo dan Howoo itu berusaha menjatuhkan Jaekyun, tapi selalu gagal karena dia kan koneksinya banyak gitu. Uangnya banyak lagi gitu. Dan bagaimana Yeon-ah yang sebenarnya merupakan putri dari Direktur Bang Jisan yang nama ayahnya adalah Jin Tae-soo. Gimana dia membantu Howoo. Pada awalnya Howoo itu menolak Yeon-ah gitu ya, sampai kata-katanya itu dingin banget. Tapi Yeon-ah tidak kenal menyerah untuk membantu Howoo gitu ya. Dan bagaimana, apakah berhasil nih PDKT-nya Yeon-ah sama Howoo? Dan apa yang akan terjadi ketika Jisoo itu tahu bahwa Seungjo itu tidak sepenuhnya bersalah dalam kasus perusahaan Jang In-ho? Dan apakah Jisoo itu akhirnya akan membantu Seungjo alih-alih dia terus-menerus membeli perusahaan yang hampir bangkrut yang disarankan oleh Han Jae-kyun ya. Jadi semuanya ini kamu bisa tonton di drama Numbers. Nah, yang menarik buat Mai nih, selain memang plotnya yang tentang akuntan gitu ya, Mai memang lulusan dari jurusan IPS gitu ya. Tapi kan sudah belasan tahun nih tidak mendalami kata-kata yang berhubungan dengan akuntan gitu ya. Tapi di sini nih Mai jadi belajar lagi. Jadi sambil nonton sambil belajar tentang akuntan gitu ya. Banyak kata-kata yang asing tapi Mai jadi belajar, Mai jadi ngerti bagaimana mereka bekerja gitu ya. Ada step-stepnya gitu ya. Jadi menurut Mai, selain bisa nonton serunya gimana Howoo itu mau balas dendam, Mai juga jadi bisa belajar tentang dunia akuntan gitu ya. Dan dari situ kita tahu juga bahwa tidak semua akuntan itu bersih orangnya ya. Dan semuanya tetap bisa dibeli dengan uang. Ngomong-ngomong, Mai itu suka banget nih sama lagu ini ya, dijadikan oleh PL Truth. Suaranya bagus banget ya. Oke, Numbers. Oh ya, selain itu Mai juga mau bilang nih ada satu akuntan di sini yang perannya cukup banyak ya. Dia adalah Sim Hyung-woo. Nah, Hyung-woo ini adalah akuntan terpercayanya Han Jae-kyun. Jadi dia adalah seorang director bahkan sebelum Seungjo menjadi director gitu ya. Dan si Hyung-woo ini tahu dan ikut menjalankan segala hal-hal buruk yang diperintahkan oleh Jae-kyun gitu ya. Jadi kamu akan sebel banget melihat Hyung-woo ini. Dia bahkan terus-menerus berlawanan dengan Howoo dan juga Seungjo gitu ya. Dan Amai juga sebel banget sama hairstyle di sini. Entah kenapa ya, kamu lihat sendiri deh. Tapi Mai sebel aja lihatnya gitu ya. Tapi ada suatu plot twist kalau kamu nonton drama ini tentang Hyung-woo gitu ya. Nah, jadi dari plot twist itu Mai merasa bahwa Hyung-woo itu ternyata tidak sejahat itu gitu. Keren banget peran dia di sini. Kamu bisa nonton ya. Ada juga cerita tentang akuntan-akuntan lain ya.
Dan juga tentang teman-temannya Hou yang setia banget dari SMA gitu sampai akhirnya mereka tinggal bersama bertiga aja gitu ya, bersama Song Yo Jin dan yang seorang polisi, dan Kong Hee Nam yang seorang sajang nim cafe, meskipun kafenya nggak terlalu booming gitu ya, tapi akhirnya udah berhasil ya, nanti kamu tonton ya. Dan ada juga mereka berhubungan dengan grup Sanga. Aduh, ini dua kakak adik yang memperebutkan satu perusahaan besar, grup Sanga ini ya. Dan dua-duanya itu sama jahatnya sih, nggak ada yang itu pertama ngerasa oh yang ini lebih baik ya, nggak aja, sama aja. Dua-duanya gitu ya. Kamu bisa lihat mereka perannya cukup penting sampai ke episode 10 lah sekitar ya. Oke, banyak kasus-kasus yang ditangani oleh mereka gitu ya. Numbers. Rating drama ini menyentuh yang paling tinggi 4% lebih. Untuk terendahnya malahan di final cuma 2% ya. Menurut Mai sebenarnya kenapa viewersnya malah turun ya? Kalau menurut Mai sebenarnya plot dia makin lama makin naik. Ini menurut Mai gitu ya. Jadi dari awal yang begini memang naiknya itu lambat banget plotnya gitu ya, keseruannya. Tapi sampai di final itu menurut Mai seru banget ya. Terutama di kalau nggak salah episode 11 deh yang paling seru itu ya. Dan gitu lah ya, tapi mungkin ini bukan makanannya netizen Korea mungkin ya. Oke, number sendiri di Asian Wiki mendapatkan rating sebesar 88. Mai akan kasih numbers rating sebesar 89. Jadi menurut Mai kamu tetap harus nonton drama Numbers. Kita lihat komentar para netizen. Excellent drama with excellent cast. Math and numbers not my favorite subjects. Sama, Mai juga kok. But this script and the acting kept me interested anyway. Nice OST too. Iya, definitely recommended. Mai juga recommended drama ini ya. I miss Kim Myung Soo L voices when he acts. Memang ya suaranya itu khas banget ya, Myung Soo. I'm here because of Choi Jin Hyuk. He was great in this drama like all the others he was in. As a CPA, CPA apa dah? Konsultan public apa ya? Apa sih? Mungkin itu ya, nggak tahu deh. Risk assurance and risk advisory professional myself. This drama kind of felt a little too realistic. Ya bagus dong kalau realistis. Kenapa ya? Kenapa malah menjadi masalah? Interesting show, pretty educational. Oke. Oke, sepertinya para netizen di Asian Wiki itu juga setuju dan punya sependapat juga dengan Mai ya. Oke, kita lihat yuk para pemainnya. Kim Myung Soo L, kelahiran tahun 92, dan dia adalah member dari boy group Infinite. Dan dia ganteng banget, manis banget guys. Percayalah ya, dari Mai yang mengenal dia sejak debutnya Infinite itu ya. Dia itu salah satu visual yang terkenal banget dari boy group Gen 2 gitu ya. Dan masih sampai sekarang itu visualnya masih diakui oleh para K-popers gitu ya. Kamu lihat sendiri lah, ganteng manis gini gitu ya. Mai aja kepincut berkali-kali gitu ya. Oke. Sudah banyak awards dan banyak drama yang diperankan dia ya. Jadi Mai pertama kali nonton dia di drama. Sebentar, apakah ini? Sepertinya ya. Sepertinya sih di drama ini ya. Berarti Mai pernah nonton nih drama The Time We Were Not In Love. Ini di tahun 2015. Tapi dia bukan pemeran utama, dia berperan sebagai Ki Song Jae. Dan setelah itu Mai nonton dia di drama The Emperor Owner of the Max di tahun 2017 sebagai Lee Son.
Nah, di drama ini dia sebagai second lead male sepertinya ya, karena lead male-nya Yoo Seung Ho, lead female-nya itu Kim Soo Hyun ya. Nah, di sini dia mendapatkan 2 awards, yaitu Most Popular Actor dan juga Best Hardship Character. Hardship Character ini second lead male bukan sih maksudnya? Kenapa hardship? Oke, dan setelah itu nonton dia di drama Angels Last Mission Love di tahun 2019 sebagai Kim Dan. Dia sebagai lead male di sini ya. Puas banget lihat dia sebagai seorang angel yang ceroboh gitu ya. Aduh, tapi keren banget nih. Ini my recommended juga gitu ya. Dan dia mendapatkan 3 awards dari drama ini, yaitu K-drama Hanryu Star Award, Best Couple Award, dan Best New Actor. Keren banget gak sih? Dan setelah itu main nonton dia di drama Welcome di tahun 2020 sebagai Hongju ya. Dan dia juga sebagai lead male di sini, dan dia sebagai seekor kucing di sini ya. Nah, ini my recommended juga drama yang ini. Kalau nggak salah Mai ada bikin drama reviewnya, tapi Mai lupa inget ya. Gitu. Setelah itu nonton dia di drama Royal Secret Angel di tahun 2021 sebagai Song Ijom. Dia sebagai lead male. Ini juga drama kolosal gitu ya. Nah, kalau bisa nonton dia sebagai Royal Secret Agent di sini gitu. Bagus dramanya, lucu juga gitu ya. Dan setelah itu dia di drama Numbers di tahun 2023 sebagai Jang Ho Woo, lead male. Dan dia punya upcoming project yaitu Treat Me Carelessly di tahun 2024 sebagai Shin Yun Bok. Apakah dia sebagai lead male? Yes, yang wiki udah ada tapi belum ada. Oke, sepertinya dia sebagai lead male ya. Oke. Just starting to get to know you, Kim Yong Soo Oppa. Harus tahu dia dari zaman-zaman lama dong. Nonton ya drama-drama dia yang lama. First saw him playing the younger So Ji Sop in Master Sun. Mai malah nggak nonton yang itu ya. And thought he was very good. Okay. It's been a while, a year break. Glad to watch your latest drama again. Love you in Angel Last Mission. Iya, ganteng. My favorite actor Myung Soo. Oke, yap. Jadi Mai akan terus ikutin drama yang diperankan oleh Myung Soo gitu ya. Dan ya, kamu harus nonton juga drama-drama yang sudah diperankan oleh Myung Soo. Selain mukanya ganteng ya, aktingnya juga nggak kaleng-kaleng. Dan berikutnya Choi Jin Hyuk, kelahiran tahun 86. Apakah Mai pernah nonton dia di suatu drama tertentu? Dia ganteng, saya ganteng. Oh my, pernah lihat guys. Sebentar ya. Mai pertama nonton dia juga udah punya awards tentunya ya. Pertama kali nih nonton dia di drama ini drama yang pernah Mai tonton kah? Oh, ini di drama yang lama banget, Panda and the Hedgehog ya. Dia berperan di sini. Wah, dia masih muda banget mukanya di sini ya. Choi Jin Hyuk ini sepertinya menjadi second lead male kalau nggak salah ingat gitu ya. Sebagai Choi Won Il. Itu di tahun berapa tadi dramanya? 2012. Wow. Dan setelah itu ketemu dia di drama Gu Family Book, drama kolosal nih, yang diperankan oleh Suzy dan Lee Seung Ki ya. Di tahun 2013 sebagai Koo Wol Ryong, sebagai bapaknya siapalah ini di sini gitu ya. Nah, setelah itu nonton dia lagi di drama The Last Empress sebagai Na Wang Shik. Wang Shik ini second lead male-nya yang kalau nggak salah mati karena dia menyelamatkan
menyelamatkan ini ya, menyelamatkan Jang Nara di sini yang berperan sebagai Osuni kalau main nggak salah ya. Dia bodyguardnya kan. Oh, pantas saya tidak asing ya. Ternyata pernah ketemu drama The Last Empress ini. Dan dia mendapatkan Best Actor di drama The Last Empress. Setelah itu ketemu dia lagi. Oke, langsung di Numbers di tahun 2023 sebagai Han Seung-jo. Oh, katanya pertama kali ketemu di drama Rugal and Zombie Detective. Nah, berarti harus nonton Numbers juga ya. Oke, you deserve an award on the drama Numbers. Yep, bagus banget aktingnya. Your acting skills are truly outstanding. You are awesome actor. Iya, dia juga ganteng ya. Jadi keren banget nih upaya yang satu ini ya. Dan setelah itu ada Choi Min Soo, kelahiran tahun 62. Jadi senior actor lah ya, bisa dibilang ya. Bapak ini Choi Min Soo sudah menaikkan banyak film dan banyak drama, jangan pernah ketemu gitu ya. Sudah mendapatkan awards juga. Coba main lihat. Harusnya pernah ya. Karena banyak banget sudah. Oh, di drama Lawless Lawyer di tahun 2018 sebagai An Oh-ju. Siapa nih? Peran utama kah? Kayaknya antagonis, iya nggak sih? Lupa inget gitu ya, tapi memang ada dia di peran utamanya. Oke, jadi pernah ketemu kan, bener kan? Dan setelah itu di drama ekstrakurikuler di tahun 2020 sebagai Lee Wang Chol. Oke. Apalagi nih, jangan antagonis. Tapi bukan peran utama ya. Kayaknya bukan orang jahatnya nih, kayaknya ya, seingat Mai protagonis. Dan kita ketemu dia di Numbers di tahun 2023 sebagai Han Jae Kyun. He's a great antagonist in Numbers. Oke. Oh, have quite a temper in real life. Gitu ya, baru tahu Mai ya. Ada yang bilang, is he the one in a Running Man back then? Nggak tahu Mai ya. Great actor, he's a great actor. He's like Joker in Numbers series. Iya. Actingnya bagus banget loh di Numbers. Kalau nggak dapat award, Mai bingung ya. Harusnya dia dapat award deh ya. Oke, next. Yeonwoo. Cantik ini ya. Kelahiran tahun 96. Dan mantan member girl group Momoland. Sudah mendapatkan awards dia. Dan tentunya Mai udah nonton drama dia sebelum ini ya. Mai pertama kali ketemu dia di drama Live On di tahun 2020 sebagai Kang Jae-i. Ini dia salah satu peran utama ya, cantik dia. Dan setelah itu nonton dia di drama kok ini kedouble-double. The Golden Spoon di tahun 2022 sebagai Oh Yo Jin. Dan dia mendapatkan Best New Actress di drama The Golden Spoon ini ya. Dia second lead female di sini ya. Rambutnya pendek, tapi cocok banget tetap. Wajar deh dia dapat award ya. Menurut Mai, dia actingnya lebih bagus daripada Jong Chae-yeon di drama ini ya. Itu opini pribadinya Mai ya. Dan setelah itu nonton dia di drama Numbers di tahun 2023 sebagai Jin Yeon Ah. Dan kemampuan aktingnya meningkat ya. Itu menurut Mai. Congrats for your award. Yeonwoo acting is good. Okay. Can't wait to see your acting and chemistry with Myung-soo in Numbers. Ya, bagus kan chemistry-nya ya. Malu-malunya dapat gitu. Aduh, pokoknya shipper mereka lah. Aduh, harusnya romansnya ditambah lagi sedikit ya. Gemes banget sama mereka. Oke, Yeonwoo. Next, Kim Yuri.
kelahiran tahun 84, cantik banget ya. Dan dia ini ya, suaranya itu lembut banget ya. Padahal dia di sini berperan sebagai seorang yang tegas, tapi suaranya lembut banget. Jadi Mai terkesan dengan dia ya. Aktingnya juga bagus. Apakah pernah ketemu dia? Pernah dapat award juga ya. Oh, Mai pernah nonton dia di drama 18 Again di tahun 2020 sebagai Ok Hye In. Ada drama reviewnya, jangan lupa kamu cek. Oh, tapi bukan pemeran utama ya. Iya, bukan pemeran utamanya. 18 Again, terus langsung ketemu di Numbers di tahun 2023 sebagai Jang Ji-soo. I watch Numbers and she give me a bit of Son Ye Jin vibes. Oke, I love her. Oke, ya aktingnya bagus banget juga dan anggun dia ya, Mai suka banget. Oke, jadi sekali lagi kamu wajib nonton drama Numbers buat kamu yang pengen belajar ya. Itu juga cocok nonton drama Numbers. Oke, Mai lagi nonton drama That's Game. Hari ini akan selesai, tinggal 2 episode lagi gitu ya. Terus di watching list Mai masih banyak banget ya. Ada Castaway Diva, ada Boyhood, Sweet Home Season 2, ada Moon in the Day, dan masih banyak lagi. Mai sengaja ngebaca ya semuanya. Pokoknya selesai Mai nonton, Mai akan langsung kasih drama reviewnya buat kamu. Dan makasih banget buat kamu yang sudah pantengin drama reviewnya Mai. Drama review Mai yang Destined With You baru-baru ini itu mencapai views 1528. Wow, makasih banget. Jangan lupa buat kamu ninggalin jempolnya habis kamu nonton drama review Mai. Dan kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi K-drama macam apa yang perlu mereka tonton. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kamu nggak ketinggalan konten yang akan Mai publish ya. Dan sekali lagi makasih buat cinta kamu ke channelnya Mai. And see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!